Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Kembali bertemu dengan Ustadz Herman Edi Abdullah. Materi yang akan Bapak sampaikan sekarang ini tentang negara Jepang. Pernah ke Jepang belum? Belum. Ya, mudah-mudahan kalian nanti suatu saat bisa mampir ke Jepang ya. Tapi di Bandar Lampung, di Lampung ini ada namanya Desa Jepang. Bapak udah 2 kali ceramah di sana. Iya, di Natar itu. Mesir juga ada. Ya. Nah, berbicara tentang materi negara Jepang, anak Jepang ini pernah juga menjajah kita dari tahun 1942 sampai 1945, 3,5 tahun lah Indonesia dijajah Jepang. Kata cerita sejarah orang-orang dulu, Jepang ini kejam. Tapi Jepang itu memang negara yang maju, dari dulu udah maju. Nama aslinya Nippon, atau orang Jepang mengatakannya Nihon. Nippon Koku atau Nihon Koku. Secara harfiah negara Jepang. Negeri Jepang ini ada 4 pulau dia. Ada 4 pulau: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Ya, 4 pulau. Kamu nanti cari pulau yang terbesarnya pulau apa. Bapak nyebutin aja. Dan dia terletak di Asia Timur. Di Asia Timur. Berseberangan atau dia berada di kota ujung barat dari Samudra Pasifik. Nanti kalian lihat ya pada petanya, cari tentang kota Jepang, lihat. Nanti juga dicari informasi melalui buku apa saja, buku geografi. IPS nggak mesti harus beli yang baru, buku-buku lama juga ya, sejarah tentang Jepang, keadaan Jepang, peta astronomisnya, peta geografisnya, nanti kalian cari di sana ya, ini tentang Jepang ya. Nah, Jepang ini anak-anak ya, bertetangga dengan Cina atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok, bertetangga dengan Korea, baik Korea Selatan maupun Korea Utara ya. Nah ini kemudian dia bertetangga juga dengan Rusia. Jepang ini kalau dilihat jenis ras penduduknya, ada penduduk asli namanya Ainu. Ainu itu nama sebutan penduduk Jepang, itu yang asli itu Ainu. Ciri mereka ini tidak tinggi, ya, matanya sipit, gempal badannya, ya kulitnya kuning. Yang jelas ya, Jepang adalah negara yang walaupun penduduk dengan sumber daya alam terbatas, namun penduduknya, sumber daya manusianya yang luar biasa. Jadi sebuah negeri mau maju itu ya otaknya harus maju dulu. Kita banyak membaca ya, literasi ditingkatkan. Literasi itu artinya banyak ya, mencari sumber-sumber bacaan. Penuhi otak ini dengan hal yang bermanfaat. Jangan dipenuhi otak dengan gambar-gambar yang benar, maka rusak otak kita. Jadi kalau mau maju, otak itu digunakan hal yang bermanfaat ya, terutama untuk perkembangan diri kita sendiri dalam pembelajaran ya. Pulau yang ada di Jepang itu anak-anak memang tidak sebanyak di Indonesia. Dia mempunyai 6.852 pulau ya. Jadi dia juga merupakan negara kepulauan ya.
Di utaranya itu Hokkaido utara. Yang tengah pulau yang besar Honshu. Di bagian selatan Shikoku dan Kyushu. Hampir 97% wilayah daratan Jepang itu berada di keempat pulau tersebut. Dan anak-anak, Jepang ini negara yang mempunyai banyak, kalau bentuk geografi atau keadaan alam, dia mempunyai gunung-gunung berapi, Gunung Fuji, ya, gunung berapi, ya. Dan tentunya manfaat dari gunung itu ya banyak untuk lahan-lahan pertanian. Ya, Jepang termasuk negara yang subur dalam yang dekat pegunungan berapinya. Ya, penduduk mereka kalau di Asia termasuk besar juga. Kalau catatan sekarang kurang lebih 128 sampai 130 juta. 128 sampai 130 juta orang. Ya. Dia berada di peringkat 10 penduduk yang terbanyak di dunia. Namun, ya, Jepang yang beribu kota Tokyo ini, ibu kotanya Tokyo. Ya, nanti apa hanya sekedar memberikan wacana, kamu cari nanti ya, sedetil-detilnya untuk literasi kalian untuk Jepang ini, ya, membaca ya, sebagai apa yang bahan pengetahuan ya, siapa tahu belajar tentang Jepang, kita ke Jepang mengambil nilai positif. Nah, orang-orang Jepang tuh kerja kerasnya luar biasa, disiplin waktunya luar biasa. Ya, keulatan bekerja luar biasa, pantang menyerah. Ya, kita mau tugas dikit dari guru udah ngomel, ngoyo. Ya, pantang menyerah. Kita jangan pantang menyerah. Ya, jangan berputus asa. Namun ada juga di Jepang itu orang yang frustasi juga ada. Maka ada sebutan di Jepang itu harakiri. Harakiri itu udah habis akal mereka untuk mecahkan masalah hidup, mereka bunuh diri dengan samurai, ngadap ke matahari, menusukkan di bagian dadanya tuh pedang, mereka bunuh diri. Kalau dulu secara tradisional seperti itu. Nah, sekarang banyak minum racun, atau meloncat dari gedung. Itu harakiri mereka, harakiri namanya, membunuh diri. Kalau dalam ajaran agama kita, bunuh diri itu murtad, anak-anak, jangan ditiru. Ya, masalah orang yang bunuh diri itu. Ya. Kalau banyak masalah, apa obatnya? Ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, mohon pertolongan Allah. Ya, hidup ini enggak selamanya memang. Tapi kalau ada masalah, ya, walaupun tak selesai dengan akal kita, bisa selesai dengan bimbingan Allah. Makanya harus dekat dengan ibadah kepada Allah. Silakan berpengetahuan yang tinggi kita, tetapi anak-anak sekalian, ya tadi, mari jangan berputus asa seperti ya ada sebagian ya ada beberapa orang-orang Jepang yang kalau dia sudah mentok dalam masalah ya dia melakukan harakiri. Ya. Nah, Jepang ini mempunyai kota terpadat namanya Tokyo Raya, 30 juta orang berada di kota tersebut. Ya, metropolitan terluas di dunia tuh, Tokyo. Ya. Nah, Jepang ini anak-anak, ya, etnis yang ada, ya, orang Jepang yang asli itu 98,5%. Ya. Nah, suku mereka itu yang asli suku Aino, ditambah lagi ada suku Yamato, suku Ryukyu namanya, Ryukyu. Ya. Kemudian 0,5% orang Korea, 0,4% orang Tionghoa, 0,6% ras yang lain-lainnya di Jepang. Bahkan ada juga orang-orang Indonesia ya yang bekerja di Jepang, magang di Jepang. Alhamdulillah ya banyak manfaat, kerjaan dapat, duit dapat ya, itu di Jepang karena etos tinggi, etos kerja yang tinggi ya. Dan
secara sekilas kalau kita mengetahui setiap negara itu kan punya keyakinan. Ada juga negara yang tak punya keyakinan, berarti dia komunis, ateis. Nah, Jepang termasuk negara yang punya keyakinan walaupun punya agama yang tradisional dulu, menyembah matahari, namanya Shinto. 51 hampir 52%, ya, tepatnya 51,8%. Ya, orang Jepang itu, penduduk Jepang itu agamanya Shinto. Ya. Kemudian 35% Buddhisme, Buddha maksudnya. Ya, kemudian ada sekte Shinto yang 4%, Kristen 2,3%, 0,1% Yudaisme. Islam sedikit sekali sana, bisa hitungan puluhan orang, ratusan orang lah, tidak begitu banyak ya, khusus agama ya. Namun demikian Jepang juga mempunyai toleransi yang kuat juga terhadap orang yang memeluk agama, keyakinan. Dan buktinya tidak ada pertentangan antara keyakinan Buddha, Shinto, ya Kristen, ya Yudaisme, bahkan ada orang-orang Islam berapa orang, ya berapa ratus orang, ya mereka tidak mempersalahkan keyakinan masing-masing penduduk atau warga negaranya. Ya. Nah, Jepang ini berdiri abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, pada saat itu didirikan oleh kaisar namanya Jimmu. Dan mempunyai pengembangan negara menjadi monarki Jepang. Sampai saat ini ya monarki dia, Jepang itu. Dipimpin oleh kaisar, tapi kepala pemerintahan itu perdana menteri. Ya, itu Jepang. Nah, kaisar yang ada sekarang ini namanya Naruhito. Putra mahkotanya Fumihito. Kemudian perdana menterinya Shinzo Abe. Shinzo Abe, wakil perdana menterinya Taro Aso. Ya. Jadi itu pemerintahan Jepang. Ya, sekilas pemerintahan Jepang. Nah, kenapa kita mempelajari negara Jepang ini, anak-anak? Ya, pertama kita mempunyai hubungan baik dengan Jepang, kerjasama luar negeri, terutama di bidang perdagangan. Ya, kamu kan sering naik motor Suzuki, Yamaha, apalagi Honda, Toyota, Mitsubishi, semuanya produk Jepang itu. Ya. Pokoknya banyak cari sendiri itu ya. Ya, cari sendiri. Nah, kerjasama perdagangan, nah, ini juga menguntungkan jelasnya. Indonesia ini pasar yang luar biasa. Maka kalau kita ini nggak punya kemampuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, tidak produktif, ya kita negeri yang menjadi sasaran barang-barang dari luar negeri terus. Kapan kita yang mau memproduksinya? Maka diperlukan anak-anak yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Belajar Jepang ini kan belajar etos kerja mereka, belajar kedisiplinan mereka, belajar mencontoh kerja keras mereka dalam pengetahuan, sehingga negara mereka itu negara maju. Bayangkan tuh nak, negara maju. Sudah lama menjadi negara maju. Ya, pada Perang Dunia Kedua bisa melawan tentara Amerika dan sekutunya tuh Jepang. Luar biasa teknologi, ya alat perang mereka. Ya, berarti menunjukkan dia negara maju. Apalagi sekarang. Ya, walaupun teknologi perang itu bukan untuk berperang, ya, tapi sebenarnya untuk menjadikan negara itu menjadi negara yang maju di berbagai bidang pengetahuan, ya, berbagai bidang, ya, tentunya. Nah, anak-anak sekalian, ya,
Kalau kita lihat Jepang ini bidang ekonomi, ya. Ini produk domestik brutonya terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat. Bayangkan tuh, produk brutonya, domestik brutonya. Jadi negara ini ya hampir tidak dilihat orang-orang yang miskin atau orang-orang di bawah garis kemiskinan. Ada sih orang miskin, mungkin nggak sebanyak yang ada di tanah air kita ya. Kalau tanah air kita banyak nggak Pak yang miskin Pak? Banyak sekali Pak. Banyak ya. Kalau di Jepang tuh hampir tidak terlihat. Ya. Nah kalau negara itu maju ya seperti itu anak-anak ya. Sehingga kalau negara itu kaya, dia bisa bantu negara yang lain. Kalau negara kita ya belum mampu seperti Jepang ya. Nah, mudah-mudahan dengan perkembangan ya, keadaan sumber daya manusia yang di terus ya samalah nanti seperti Jepang ya. Nah kemudian anak-anak, Jepang ini hari pembentukan negaranya itu 11 Februari 660 sebelum Masehi ya. Konstitusi Meiji 29 November 1890 tentang Jepang, dan konstitusi saat ini 3 Mei 1947. Perjanjian San Francisco 28 April 1952 tentang pembentukan Jepang ya. Ya perkembangan Jepang lah dari masa ke masa. Dari masa ke masa ya. Dan kalau dilihat dari banyaknya penduduk dengan luasnya negara Jepang, kepadatannya hampir setiap 1 km persegi 334 orang. Nah, 334 orang per kilometer persegi. Nah, inilah tentang Jepang. Anak-anak ya, Indonesia selain dalam bidang perdagangan punya hubungan diplomatik. Jadi ada duta besar kita atas pemerintahan kita di Jepang pun demikian. Ada hubungan kerjasama di bidang pengetahuan dan kebudayaan, pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang, orang Jepang belajar ke Indonesia menjadi atase atau orang-orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan ya. Dan tentu Jepang sebagai negara yang maju ini ya, yang mempunyai mata uangnya yen, kemudian mempunyai tingkat sumber daya alam yang tinggi ya, menyebabkan Jepang memiliki per kapita total pendapatannya itu kalau dihitung US dollar 44.550 US dollar per tahun. Kamu bayangkan aja 44.550 kali duit kita $1 itu 14.000 ya, 44.550 kali 14.000 dibagi dengan 12, itulah rata-rata orang Jepang mempunyai penghasilan. Jadi hampir ratusan juta orang Jepang itu, maka makmur. Jadi nyaris tak terdengar orang-orang miskin. Nggak ada yang di pinggir jalan lampu merah ya, aku tak mau kalau aku dimadu, minta di situ ya, nggak mau. Ada dia yang ngamen tuh nggak ada. Nah, sampai ke sana. Jadi itulah kalau negeri maju. Negeri maju itu apa faktor pemicunya? Negeri maju itu SDM yang tinggi, sumber daya yang pintar. Ya, kita ini kan mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan itulah yang kita eksploitasi dan kita satukan kelebihan masing-masing, untuk saling menjatuhkan. Indonesia kalau mau maju begitu. Nah, mudah-mudahan kalian adalah generasi-generasi di mana nanti ya setelah kami bapak-bapak guru ini ya, orang-orang tua kamu adalah di tahun 1930
Ini berapa? 2000 ya? 2035, 2045. Kamu adalah generasi emas dari bangsa ini. Ya, negara kita maju, insya Allah. Dan kalau negara kita maju, insya Allah kemiskinan itu turun. Ya, kalau kemiskinan turun, kriminalitas turun. Kalau kriminalitas turun, beribadah, bersekolah, ke pasar, kemana-mana aman, situasi aman. Ini yang disebut baldatun, thayyibatun, ghafurun ghafur. Nah, mudah-mudahan ya banyak membaca dan belajar tentang negara Jepang, kita mengambil sisi positif dari pelajaran kita tentang negara Jepang ini. Ya, nah, tugas kalian adalah membaca kembali, ya, menggali kembali, ya, kemudian merangkum yang hal-hal yang dianggap perlu untuk kalian tampilkan dari literasi kalian tentang negara Jepang. Demikianlah tayangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak juga, ya, untuk memberikan ya pembelajaran melalui virtual ini. Ya, walaupun demikian bapak selalu mendoakan kalian agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, orang tua kalian selalu diberikan oleh Allah rezeki. Karena kalau nggak ada rezekinya payah untuk buka pelajaran ini, karena perlu pulus, ya, perlu kuota. Ya, mudah-mudahan selalu Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.